Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu Ibu Siti Mukayana SPD dan Ibu Erni Kurniawati SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini kami akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dengan fasilitator Bapak Suharyanto SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Siska Andriani SPD. Tujuan pembelajaran khusus: CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Berikut adalah alur Tirta. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. Dan TA. Tanggung jawab. Berikut adalah coaching sesi pertama. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Erni? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Eka. Tapi ini ada sedikit yang mengganjal nih Bu Eka dalam hati. Oh begitu. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa Bu Erni yang Bu Erni hadapi saat ini? Iya ini Bu Eka. Saya mau curhat tentang masalah yang saya hadapi di sekolah saya. Boleh ya Bu Eka? Boleh sekali. Silahkan Bu Erni. Ini terkait dengan lingkungan kelas saya Bu. Di lingkungan kelas saya itu anak-anak ini sudah saya ingatkan setiap hari. Setiap anak-anak ini masih sering membuang sampah sembarangan, Bu. Oh, Padahal di sekolah saya ini setiap kelas pasti mempunyai tempat sampah. Tetapi anak-anak masih saja membuang sampah sembarangan. Bahkan oh, laci mereka pun penuh dengan sampah bekas jajanan mereka, Bu. Mengapa mereka semua malas sekali ya, Bu, untuk menjaga kebersihan sekolahnya? oh begitu. Jadi kira-kira permasalahan yang terjadi di lingkungan Bu Erni terkait anak-anak yang membuang sampah ini ya? Iya, Bu. Jadi terkait kurang perhatiannya anak-anak terhadap kebersihan itu, kira-kira penyebabnya apa saja Bu Erni? Nah, jadi di kelas saya ini banyak anak-anak yang masih membuang sampah sembarangan. Bahkan laci mereka pun penuh dengan sampah bekas jajan mereka. Mengapa mereka semua malas sekali ya Bu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Setiap kelas sudah ada tempat sampah masing-masing. Bahkan di lingkungan sekolah seperti di dekat lapangan, kemudian di perpustakaan, di depan kantor, kemudian di kantin sekolah. Padahal sudah ada tong sampah, mereka masih saja membuang sampah di sembarang tempat. Mereka langsung saja membuang sampah di lapangan ketika mereka habis jajan. Kemudian mereka juga membuang sampah itu di selokan-selokan yang apalagi sekarang musim hujan ya Bu, kan kita takutnya ada nyamuk. Itu kan sangat Hmm, berbahaya sekali ya Bu. Jadi mhm. nampaknya anak-anak ini sepertinya kurang memperdulikan kebersihan lingkungan sekolah dan tidak menghiraukan bahaya sampah, Bu. Iya 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 iya. Lalu apakah ada penyebab lainnya, Bu, selain dampak bahayanya sampah? Penyebabnya mungkin karena anak-anak kurang termotivasi ya, Bu. Mereka tidak Mhm. mengetahui bahaya-bahaya sampah, sehingga mereka membuang sampah seenaknya saja. Penyebab lainnya mungkin anak-anak tidak ada motivasi untuk apa ya, bisa menjaga kebersihan gitu, Bu. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Mereka mungkin juga belum sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan itu dapat mengganggu orang lain kan, Bu? Begitu kan, Bu Eka? Ya, pasti ya. Dan pasti Bu Erni juga sudah punya rencana ya Bu Erni untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan membuang sampah. Itu kira-kira apa Bu Erni yang bisa Bu Erni lakukan untuk memberikan solusi tersebut dalam permasalahan tentang sampah ini? Iya, Bu Eka, terkait dengan masalah ini, saya mempunyai rencana, Bu. Jadi, pada saat pembelajaran, saya akan putarkan video tentang bahaya membuang sampah sembarangan, agar anak-anak itu sadar
tindakan yang mereka lakukan selama itu adalah sangat membahayakan. Di samping lingkungan sekolah menjadi kotor dan tindakannya itu pasti mengganggu orang lain. Jadi nanti saya akan putarkan video tentang bahaya-bahaya membuang sampah sembarangan gitu, Bu. Oh, jadi gitu. Ya, ya, ya. Lalu, apa ada hal lain lagi yang akan Ibu Erni lakukan selain memutarkan video-video edukasi tentang bahayanya membuang sampah? Iya, Bu, ini kan lingkungan kelas saya ya, Bu, ya. Nanti juga, rencana saya karena ini terjadi bukan hanya di kelas saya, Bu, takutnya anak-anak nanti menjadi kebiasaan yang seperti itu, membuang Iya. sampah di lingkungan sekolah sembarangan. Bahkan nantinya takutnya membuang sampah sembarangan ini akan diterapkan di lingkungan rumahnya, di lingkungan masyarakat, kemudian, keseharian mereka. Rencananya saya akan usul dengan kepala sekolah untuk penanganan sampah begitu, Bu. Oh, iya, iya, iya. Berarti ini nantinya dampaknya tidak hanya ke siswa Bu Erni saja di sekolah ya, bisa juga berpengaruh sampai ke rumah ya, di lingkungan rumah. Dari Iya, Bu. pelaksanaan tersebut, Ibu pasti membutuhkan dukungan-dukungan dari pihak lainnya. Nah, kira-kira Ibu ini akan meminta dukungan dari pihak mana saja agar rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik? Iya, Bu Eka. Yang jelas nantinya, saya minta dukungan lah dari kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah yang menentukan kebijakan ya, Bu, ya. Mhm. Kemudian terkait juga dengan pembelajaran saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru, Bu, untuk menerapkan video bahaya sampah pada saat pembelajaran di kelasnya. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana, Bu. Oh, iya, iya, iya. Lalu, apakah ada dukungan lain barangkali Bu Erni? Mungkin, pada saat tahap kontekstualisasi, di situ nanti kan saya akan usul untuk menghadirkan dinas kesehatan dari puskesmas, Oh, untuk hadir gitu ya, Bu, ya, memberikan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan sekolah, sehingga anak-anak lebih termotivasi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mungkin kalau sama gurunya kan mereka terbiasa ya, Bu, dengan perkataan bu gurunya, buang sampah di tempatnya. Tapi jika nanti datang dari pihak puskesmas, kan mungkin anak-anak akan lebih termotivasi tentang membuang sampah di tempatnya iya, dan iya, iya. mengetahui bahaya sampah, sehingga anak-anak mempunyai ketertarikan sendiri begitu, Bu, untuk Oh, membuang sampah. iya, iya, iya. Jadi, langkah Bu Erni yang akan Bu Erni laksanakan sepertinya akan bisa berdampak positif ya tentang membuang sampah untuk sekolah Bu Erni tentunya ya. Iya, Bu Nah, Eka. agar kegiatan yang Bu Erni rencanakan ini terlaksana, kira-kira apa yang akan Ibu Erni lakukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban ide dan solusi Bu Erni ini? Saya akan berkolaborasi tentunya ya, Bu, ya, dengan kepala sekolah, rekan sejawat, untuk membuat tema yang sesuai agar anak-anak dapat membuang sampah di tempatnya. Misalnya membuat banner gitu ya, Bu. Jadi tentang pengelolaan sampah. Kemudian pengelolaan sampah itu kan nanti mereka akan tahu tentang bahaya-bahaya sampah, sehingga anak-anak itu dapat mengelola sampah dengan baik. Dan Hmm. mungkin permasalahan tentang sampah ini dapat terlaksana dengan baik agar lingkungan menjadi bersih, mungkin begitu Bu Eka. Oh, iya, 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 iya. Amin ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Kemudian Iya, langkah yang Bu Erni laksanakan, saya yakin akan berjalan dengan sangat baik dan pasti akan berdampak positif untuk sekolah, apalagi untuk kebersihan sekolah. Sehingga sekolah Bu Erni bisa menjadi sekolah yang bersih, ramah secara lingkungan. Nah, Bu Erni, setelah Ibu menyampaikan dari awal sampai akhir, tampaknya Ibu secara tidak sadar sudah menyampaikan solusi juga ini ya Bu Erni. iya, Bagaimana? betul, betul sekali Bu Eka. Jadi Alhamdulillah Bu Eka, setelah tadi ngobrol dengan Bu Eka, saya mempunyai solusi. Terima kasih ya Bu Eka atas bimbingannya. alhamdulillah ya. Jadi bagaimana nih sekarang kondisi Bu Erni yang tadinya saya tanya kabar agak murung ya, agak lemas, kemudian kata Bu Erni ada yang mengganjal. Nah, apakah sekarang sudah sedikit lega? Saya kira cukup Bu Eka.
Nanti jika saya butuh bimbingan dari Bu Eka, saya pasti akan menghubungi Bu Eka lagi. Ya, syukurlah, alhamdulillah. Berarti sudah mulai lebih baik ya, Bu Erni ya. Iya, Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi, Bu Erni, selain hal ini? saya kira tidak ada lagi Bu Eka. Terima kasih ya Bu Eka. Ya, sama-sama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Erni, karena Bu Erni sudah mau bercerita kepada saya. Ide dan solusi dari Bu Erni juga memberikan masukan kepada saya. Itu referensi yang bagus sekali, Bu Erni. Yang nantinya dapat saya terapkan juga di lingkungan sekolah saya. Baik Bu Erni, kalau sudah tidak ada permasalahan lagi, saya doakan semoga dapat terrealisasi dengan baik ya Bu Erni. Iya Bu Eka, terima kasih. Bu Erni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Erni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Sehat? Alhamdulillah Bu Erni sehat. Namun ya biasalah Bu Erni kalau di sekolah itu selalu ya ada saja yang bikin pusing. Mhm. Gitu ya Bu Eka ya. Belakangan ini saya perhatikan Bu Eka sering melamun, kemudian jarang masuk kantor. Apakah sedang ada masalah Bu? Ya, dibilang masalah ini sepele ya, tetapi hal kecil tapi ya bisa berdampak besar juga Bu. Jadi saya bingung Bu harus bagaimana. Nggak masalah sih Bu, karena hari ini tujuan pembelajaran kita kan adalah membahas banyak hal ya Bu tentang masalah yang sedang dihadapi Bu Eka. Kalau boleh saya tahu nih, kira-kira ada masalah apa sih ya Bu yang Bu Eka hadapi saat ini? Ya, jadi begini Bu Erni, tahun ini siswa saya tuh menurut saya sangat kurang sekali rasa disiplinnya. Jadi dari mulai disiplin diri yang dari diri sendiri, dari yang pakai baju jarang dimasukkan, jarang pakai dasi, dari 13 anak yang menerapkan disiplin itu hanya 5 anak. Artinya lebih dari 50%-nya itu masih kurang sekali Iya, oh iya. disiplin dirinya Bu Erni. Ya, baik-baik. Berarti arah pembicaraan kita itu mengenai disiplin ya, Bu. Kira-kira Iya Bu apa Erni. sih permasalahan yang terjadi di lingkungan Bu Eka terkait disiplin ini, Bu? Iya, jadi gini Bu, benar saya membandingkan memang jauh sekali ya dengan siswa saya yang tahun lalu ya. Ini benar-benar jadi tantangan untuk saya ya, bagaimana saya bisa menerapkan, menumbuhkan rasa disiplin ke siswa saya di kelas 5 sendiri. Kemudian barulah saya ingin kalau di kelas 5 saya sudah tercipta kedisiplinan diri sendiri, saya ingin menularkan ke kelas lain. Tetapi ya itu Bu Erni, anak-anak ya sekali didengar, tapi besok selalu ada saja alasan. Ketinggalan, yang ikat pinggangnya rusak, yang kaos Iya. kakinya dicuci. Jadi ya begitulah Bu. Jadi maksud Bu Eka ini, Ibu merasa belum berhasil gitu ya, Bu, ya, menanamkan kedisiplinan di kelas Ibu? Iya, betul sekali Bu. Saya sudah ya setiap hari saya beri saya kasih contoh, saya edukasi, tapi ya masih saja anak itu susah sekali Bu. Iya, oh begitu. Padahal Ibu Eka sudah, memberikan contoh ya, Bu, ya, kepada Iya, anak-anak ya. Kemudian contohnya kemudian langkah apa ya, Bu, yang sudah Ibu lakukan? ya jadi tentunya setiap hari dari awal masuk saya sudah periksa dulu kerapihannya, saya kasih tahu Oh, tujuan kita disiplin sedari kecil ini untuk apa sih Nak? Ya untuk membiasakan budaya positif. Kemudian disiplin diri sendiri dulu, baru kalau kita sudah disiplin kita bisa mengajak orang lain, memberikan contoh. Jadi pernah suatu ketika saya mengajak kelas yang lebih rendah di kelas 4. Ayo siswamu bagaimana Bu? Oh bisa disiplin tapi masih ada yang kurang. Yuk kita sama-sama
kelas 6 juga saya ajak, oke setiap hari Senin, setiap Sabtu kita siapkan untuk anak-anak itu disiplin atribut di hari Senin. Jadi ketika saya menularkan ide saya ke kelas lain, jadi anak-anak saya tuh dari 5 anak jadi bertambah 9 anak. Itu artinya, wah berarti oh anak-anak saya ini perlu perlu dukungan dari teman-teman yang lain juga untuk mengajaknya sama-sama agar ikut disiplin, begitu Bu Erni. Jadi ya itu, jadi selain saya edukasi, saya juga sering putarkan video-video pendek ya, tujuan kita disiplin diri itu untuk apa, masa depan kita tuh supaya tertata sejak dini kita menerapkan disiplin, begitu. Oh, iya, begitu ya, Bu. Bagus sekali tuh Bu Eka, ya. Berarti Bu Eka sudah memberikan contoh ya dari perbuatan baik untuk disiplin di sekolah ya Bu Eka. Ya, iya Bu. Kemudian, kemudian apakah Ibu mendapatkan dukungan dari warga sekolah dengan sikapnya Bu Eka seperti itu? Oh tentu Bu Erni. Jadi tujuan saya ini pasti mendapatkan dukungan dari semua pihak, dari kepala sekolah terutama ya, karena pemimpin satuan pendidikannya saya kasih tahu ini Bu siswa saya begini masalah saya. Kemudian saya ingin siswa saya mengalami peningkatan di disiplin. Oke, jadi sama kepala sekolah juga ikut mendukung guru lain untuk memiliki tujuan yang sama seperti saya. Kemudian wali murid juga saya umumkan lewat grup ya, kami ada grup WA. Saya selalu ingatkan anak-anak besok hari Senin, tolong atributnya disiapkan dari sekarang. Jadi disiplin diri, disiplin tugas, setiap ada PR, saya selalu mengingatkan untuk menjalin hubungan baik dengan wali. Luar biasa sekali ya Bu Eka ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, siswa di kelas Bu Eka itu akan mengalami perubahan peningkatan tentang kedisiplinan. Jika di kelas lain pun menerapkan disiplin seperti yang Ibu harapkan ya Bu Eka? Iya, betul. Jadi ternyata tanpa saya sadari, siswa saya itu harus ada dorongan dari rekan yang lain. Jadi ketika ada kelas lain pun, wah kok kelas 4 lebih disiplin dari kelas 5 ya, sedangkan saya kelasnya lebih tinggi. Kenapa saya kok nggak bisa seperti kelas itu? Jadi mereka akan terbawa arus baik begitu. Dan jadi wali-wali kelas 4 dan 6 pun ya merespon baik dan ikut, ayo kita teruskan seperti ini. Begitu Bu Erni. Oke, bagus sekali Bu Eka. Jadi motivasi dari Bu Eka sangat mempengaruhi anak-anak ya Ibu Eka untuk disiplin. Nah, Iya. jadi sekarang Bu Eka sudah tahu ya apa yang harus Ibu lakukan supaya siswa Ibu mempunyai rasa disiplin. Iya Bu Erni. Jadi saya tuh harus menularkan lebih luas lagi budaya disiplin diri ini. Kalau kemarin saya hanya mengajak wali kelas 4 dan 6, ke depannya saya akan mengajak kelas 1, siswa wali kelas 1, 2, dan 3. Supaya apa? Ya ini kan kebiasaan baik ya, positif, tujuannya pun baik, menanamkan rasa disiplin dulu terhadap diri sendiri, kemudian bisa menularkan ke orang lain. Betul sekali Bu Eka. Terkait hal ini kemudian langkah selanjutnya apa Bu Eka yang akan Ibu lakukan? Tentunya saya akan konsisten melakukan komunikasi dengan wali, kerjasama antar guru, dengan komunikasi dengan kepala sekolah untuk menanamkan disiplin diri. Jadi harus konsisten Bu Erni. Apa yang saya lakukan ini tidak boleh, oh sekarang ketika sudah disiplin semua, kemudian saya berhenti, tidak. Jadi saya harus konsisten, selalu saling mengingatkan, berkolaborasi dengan rekan sejawat tentunya. Oke Bu Eka. Langkah yang Bu Eka laksanakan saya yakin akan berjalan dengan sangat baik dan pastinya akan berdampak untuk sekolah. Apalagi untuk kedisiplinan sekolah tuh Bu. Sehingga anak-anak di sekolah Bu Eka dapat disiplin. Nah, Bu Eka, setelah Ibu Eka ini menyampaikan dari awal sampai akhir, tampaknya Ibu secara tidak sadar sudah menyampaikan solusi juga ya Bu ya. Bagaimana nih sekarang kondisinya Ibu Eka? Yang tadinya jarang masuk kantor, apakah tidak akan masuk kantor lagi nih besok Bu Eka? Nah, apakah sekarang masih ada yang dipikirkan lagi Bu Eka?
Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih ya Bu Erni. Alhamdulillah jadi setelah saya berbagi cerita, saya berbagi masalah saya ini, ternyata ya itu, oh saya sudah tahu solusinya, apa yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi ya ini, saya harus menerapkan disiplin ini harus konsisten. Kemudian mengajak misalnya lingkungan sekolah itu guru, kepala sekolah, wali. Jadi saya harus langsung menerapkan besok. Jadi saya tidak menunggu-nunggu kapan-kapan. Besok saya akan mulai menularkan ya ini kedisiplinan diri dulu. Alhamdulillah ya Bu Eka, berarti sudah baik ya Bu Eka. Apakah Iya. ada yang ingin dibicarakan lagi Bu Eka selain akan hal ini? Saya rasa cukup Bu Erni, saya sudah merasa lebih baik. Terima kasih sekali lagi Bu Erni. Ya, sama-sama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Eka karena Bu Eka sudah bercerita kepada saya. Ide dan solusi dari Bu Eka juga memberikan masukan kepada saya. Itu referensi yang bagus sekali Bu Eka, yang nantinya dapat saya terapkan juga di lingkungan sekolah saya. Baik Bu Eka, kalau sudah tidak ada permasalahan lagi, saya doakan semoga dapat terselesaikan ya Bu Eka dengan baik Ini tentang masalah kedisiplinan di sekolah Bu Eka. iya, sama-sama Bu Erni. Terima kasih Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.